Selamat siang mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan mata kuliah pemrograman komputer 1, pengantar untuk memahami alur berpikir komputasional, bersama saya Muhammad Zuhair Zahid, dosen Universitas Negeri Semarang dari jurusan Matematik. Setelah minggu lalu, di pertemuan selanjutnya kita melaksanakan ujian tengah semester, yang mana Anda mengerjakan beberapa soal yang sifatnya menganalisis program ataupun memperbaiki program yang saya berikan, sampai materi loop kalau nggak salah minggu kemarin ya. Jadi minggu ini kita akan mulai melanjutkan materi lagi sampai ke pertemuan 16 nanti. Sekarang kita masuk ke detail-detail pengenalan tentang algoritma dan pemrograman. Kalau pertemuan 1 sampai 9, 1 sampai 8 kemarin yang kita bahas adalah dasar-dasar pemrograman, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah runtunan, yang kedua adalah seleksi kondisi, dan terakhir adalah perulangan atau looping. Untuk minggu ini kita akan mulai masuk ke pemrograman modular, atau kalau dalam bahasa biasa disebut dengan prosedur dan fungsi. Kita akan menyesuaikan materi dengan tool yang kita gunakan dalam kuliah kali ini, yaitu Flowgorithm. Jadi tidak semua materi pemrograman modular kita bahas, hanya yang sesuai dengan dan yang didukung oleh Flowgorithm saja. Nanti kita akan masuk pembahasannya di sana. Oke, sebelum masuk ke sana, kita mulai dari pengantar pemrograman modular dulu. Apa sih pemrograman modular itu? Jadi begini, Anda bisa membayangkan suatu saat nanti Anda punya program yang sangat kompleks gitu. Misalkan suatu saat nanti Anda buat program dengan baris program yang Anda buat, banyaknya baris bisa ribuan, ratusan, ada ribuan baris yang kompleks dalam program Anda. Nah, kalau Anda membuat program yang panjang dan kompleks seperti itu, ada akibat yang ada akibatnya ya. Akibatnya adalah struktur kode dan struktur program kadangkala sulit dipahami, dan untuk pelaksanaan pencarian kesalahan atau debugging itu cukup sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, dalam teori pemrograman Anda disarankan, kalau Anda membuat program yang kompleks, Anda disarankan untuk memecah program Anda menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Nah, bentuk yang lebih kecil ini disebut subprogram. Nah, teknik memecah program menjadi sub-subprogram ini disebut dengan teknik pemrograman modular. Nah, di dalam pembahasan subprogram itu ada sebutan masing-masing. Ada yang menyebut di bahasa pemrograman, ada yang menyebutnya sebagai prosedur, ada yang menyebutnya sebagai fungsi, ada yang menyebutnya sebagai modul, ada yang menyebutnya sebagai subrutin, dan di beberapa buku dia disebut sebagai upaprogram gitu. Itu selanjutnya, kalau kita pakai pemrograman modular, paling nggak ada 3 keuntungan yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah kita menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali ketika Anda nanti membuat prosedur atau fungsi. Ketika Anda butuh untuk menggunakan sesuatu perintah atau komputasi yang ada di dalam fungsi atau prosedur Anda cukup memanggil prosedurnya. Anda nggak perlu menulis ulang dalam program Anda begitu. Cukup ditulis sekali saja, lalu dia bisa dipanggil kapan saja di program utama. Lalu yang kedua, aspek yang paling kuat dari pemrograman modular adalah dalam hal fleksibilitas. Kalau Anda nanti bekerja dalam tim, lalu Anda diminta untuk membuat program yang kompleks, biasanya nanti program tersebut sudah dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masing-masing programmer, masing-masing orang akan bertanggung jawab pada bagiannya sendiri-sendiri, tapi tetap dalam satu payung besar dari program yang dibuat itu. Jadi fleksibel karena masing-masing anggota tim bisa bekerja sendiri-sendiri, nanti tinggal dipanggil di program di program utama yang dibuat gitu. Jadi untuk kerja sama tim terasa sangat lebih memudahkan kalau Anda menggunakan pemrograman modular. Yang ketiga,
Kemudian dalam melacak kesalahan program atau proses debugging, ketika Anda menggunakan subprogram, maka kalau Anda melakukan aktivitas spesifik, kalau terjadi kesalahan dalam program, kesalahan tersebut bisa dilokalisir, bisa ditemukan secara cepat karena masalahnya hanya ada di subprogram yang bersangkutan gitu. Next. Saya berikan gambaran seperti ini. Misalkan saya punya sebuah program gitu ya, program besar ini. Saya anggaplah ini namanya program X, lalu saya pecah dia menjadi beberapa subprogram yang dia akan dipanggil masing-masing gitu. Misal saya punya di sini saya punya X1, lalu saya punya X2 dan punya X3. Nah, kalau Anda menggunakan pemrograman modular nanti bentuknya seperti ini. Anda punya sub-sub program mulai dari X1, X2, dan X3 di dalam payung besar program namanya program X. Nah, kalau Anda bisa bekerja secara tim di mana misal si programmer A dia mengerjakan bagian di subprogram X1, lalu si programmer B mengerjakan di bagian subprogram X2 dan programmer C ngerjain di bagian subprogram X3. Ini tentu lebih efisien karena masing-masing fokus pada subprogramnya sendiri-sendiri. Lalu keuntungan terakhir yang saya sebut tadi adalah keuntungan terkait dengan kalau kita harus debugging atau menemukan kesalahan dari program kita. Karena kita menggunakan subprogram, maka misalkan kita ada terjadi kesalahan di program, kita nggak perlu ngecek di semua program X. Kalau misalkan programnya salahnya hanya di X3, kita cukup mencari masalahnya di X3 saja. Ini tentu mempermudah proses debugging serta membuat program nampak lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami serta mudah untuk dicari kesalahannya gitu. Itu gambaran utama ketika kita menggunakan pemrograman modular ya. Lanjut. Nah, bentuk subprogram itu paling tidak ada dua yang dibahas dalam buku babon pemrograman apapun. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah fungsi. Ini dua hal yang mirip-mirip. Kalau prosedur Anda memecah program, tapi pecahan program tersebut atau subprogram prosedur itu tidak memberikan luaran secara langsung, alias dia tidak menghasilkan nilai. Jadi nanti misalkan kita membuat X1 ini prosedur gitu, X2 fungsi, maka kalau prosedur dieksekusi dia tidak menghasilkan nilai baru, dia tidak menghasilkan nilai baru. Tapi kalau fungsi yang dieksekusi dia akan return nilai sebagai hasil result dari fungsi tersebut begitu. Jadi fungsi itu menghasilkan nilai, kalau prosedur dia tidak menghasilkan nilai. Lanjut, sekarang bagaimana dengan Flowgorithm yang kita gunakan sebagai tool belajar pemrograman di kelas kita. Nah, pemrograman modular di Flowgorithm ini saya hapus dulu. Itu di sini kita nanti menggunakan namanya fungsi. Jadi kita bisa add menggunakan function manager di sini. Saya tambahkan fungsi di sini. Namanya hanya satu yaitu fungsi, tapi sebenarnya dia mendukung prosedur juga. Ketika kita membuat fungsi nanti ada pilihan return type. Kalau return type-nya kosong berarti dia adalah prosedur, tapi kalau Anda isi return type-nya dengan salah satu data type yang ada di sini maka dia masuk kategori fungsi begitu. Nah, itu terus untuk pemanggilan fungsi kalau di Flowgorithm kita menggunakan call di sini ya. Nanti kita kasih contoh. Nah, subprogram dalam Flowgorithm disebut function. Secara umum dapat dibagi menjadi dua. Satu, function dipandang sebagai prosedur yang tidak menghasilkan return nilai, dan function dipandang sebagai fungsi yang menghasilkan return nilai. Lalu ada kelemahan sih dalam Flowgorithm. Kalau kita menggunakan Flowgorithm dia tidak mendukung pass by ref. Saya berikan sedikit penjelasan, cuman tidak saya bahas detail. Yang jelas kalau Anda nanti menemukan misalkan Anda tertarik untuk mendalami pass by file dan pass by ref, bisa Anda searching sendiri. Intinya kalau
biasanya di algoritma pemrograman itu ada dua macam pemrosesan parameter atau bagaimana kita melempar satu parameter dalam satu prosedur dan mengeluarkan sesuatu dari prosedur gitu. Ada dua macam, satu bisa dilewatkan by reference, bisa juga by val atau by value. Nah, sayangnya algoritma hanya mendukung pass by value saja, dia tidak mendukung pass by ref. Ini sejauh yang saya cari berdasarkan link yang saya berikan ini sama ini, karena algoritma itu kalau menurut sepenangkapan saya itu basisnya Java, sementara dia dari Java sendiri dia tidak mengenal pass by ref, pass by reference, jadi hanya mengenal pass by value. Jadi ini agak tricky kalau kita membahas programming menggunakan algoritma. Otomatis kita hanya bisa menggunakan pass by ref saja, pass by val saja. Ini akibatnya prosedur yang muncul di algoritma itu seolah-olah agak semi useless gitu kalau dia tidak berlaku sebagai fungsi. Si subprogram yang bentuknya prosedur itu juga agak ya kurang bisa dimanfaatkan gitu, karena dia tidak mendukung pass by ref. Ya, itu. Anyway, mendukung atau tidak mendukung, yang penting kita nanti bisa menangkap dulu konsep dari pemrograman modular menggunakan algoritma gitu. Nah, kita ambil contoh pertama, buatlah program yang menukar isi dari dua variabel. Ini sebenarnya program yang sudah kita buat dulu, tapi sekarang kita akan modifikasi programnya sehingga programnya menggunakan fungsi atau menggunakan prosedur. Terserah Anda mau menggunakan fungsi atau menggunakan prosedur. Tapi kalau dilihat programnya adalah program yang menukar, maka yang saya pakai di sini nanti adalah prosedur. Sudah saya buat, saya buka dulu. Nah, nilai tanpa prosedur. Nah, ini program yang menukar nilai dua buah variabel. Kita punya variabel A dan variabel B. Kalau kita masukkan nilai A dan nilai B, lalu sebelum ditukar nilai A adalah 15, nilai B adalah 20. Setelah ditukar nilai A adalah 20 dan nilai B adalah 15. Nah, ini kelihatan, kita ambil contoh. Program ini menukar isi dari dua buah bilangan A dan B, headernya, judulnya, deklarasinya integer A, B, dan temporary. Seperti biasa, output masukkan nilai A, masukkan B. Terus kita tampilkan dulu sebelum dia ditukar, tampilkan A dan tampilkan B. Lalu proses penukaran mulai dari sini ya, proses penukarannya. Temporary A, temporary A sama dengan A sama dengan B sama dengan temporary. Intinya menukar menggunakan satu variabel temporary. Setelah itu ditampilkan outputnya. Ini masih program yang belum menggunakan prosedur. Kita bisa rubah program ini menjadi program yang menggunakan prosedur, dalam arti kita akan mendefinisikan satu buah prosedur namanya prosedur tukar. Function kita add, kita beri nama tukar, lalu kita beri parameter. Nah, apa itu parameter? Parameter adalah variabel gimana ya? Jadi parameter adalah jembatan antara si fungsi atau si prosedur dengan program utamanya. Nanti saya kasih penjelasan lebih lanjut. Saya misalkan kasih parameternya adalah x, bentuknya integer, dan saya kasih parameter kedua adalah y, bentuknya integer, data type-nya integer juga. Karena dia adalah prosedur, saya set sebagai prosedur. Nah, maka return type-nya saya isi none, jadi tidak ada return type-nya. Oke, terus saya tambahkan satu variabel lagi namanya tempo. Variabel x, variabel y, dan variabel tempo. Done. Nah, sekarang kita punya sebuah fungsi. Perhatikan bahwa fungsi yang nanti kita jadikan prosedur ini adalah bentuknya persis dengan program utama, ya. Cuman bedanya judulnya di sini bukan main tapi tukar, begitu dengan kita punya parameter x, y, dan tempo.
sorry, temponya harusnya bukan parameter. Saya hapus dulu. Temponya di sini saya declare di sini sebagai tempo, bentuknya integer. Nah, nanti X dan Y ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan main, dengan program utamanya. Nah, prosedur tukar di sini yang saya lakukan adalah saya akan menukar X dengan Y. Jadi saya assign di sini X, saya temporary, saya isi dengan X, lalu X saya isi dengan Y, dan Y saya isi dengan temporary. Nah, lalu saya tampilkan, ini saya copy saja lah. Paste. Setelah ditukar nilai A adalah yang ditampilkan di sini adalah X dan nilai B adalah yang ditampilkan di sini adalah Y. Oke. Nah, di prosedur tukar ini saya lihat sama persis yang dilakukan dengan yang kita lakukan tadi menggunakan yang tanpa prosedur di awal tadi. Cuman di sini kita menggunakan nama variabelnya adalah X, Y dan bukan menggunakan A dan B. Ini tergantung yang Anda deklarasikan di prosedurnya. Kalau di prosedur di sini saya mendeklarasikan X, Y dan tempo. X dan Y-nya sebagai parameter, temponya sebagai variabel lokal yang ada di dalam prosedur. X, Y, tempo. Nah, ini prosesnya sama. Nah, tapi tukar ini tidak akan pernah dieksekusi kalau dia tidak Anda panggil di program utama. Jadi lihat program utama, isi ya input A, input B sudah. Nah, kalau kita run di program utama, dia masukkan nilai A, masukkan nilai B, berhenti dia. Dia belum menukar isinya. Untuk menukar kita panggil si prosedur yang kita buat tadi, call tukar dengan parameter A dan B. Ya, saya kasih penjelasan. Perhatikan bahwa saya melakukan pemanggilan prosedur tukar ya dengan parameter A dan B. Kalau kita lihat tukar AB ini berarti A nanti akan dibaca sebagai X. Kita lihat urutannya ya. Ini tukar AB, sementara di sini tukar XY berarti si A dan B, karena kita tadi masukinnya tukar A, B, akan dibaca di prosedur ini sebagai X dan Y. Jadi begini, saya kasih contoh lagi. Karena tadi kita menggunakan tukar A, B, sementara tadi kita mendeklarasikan tukar X, Y. Perhatikan, ketika kita memanggil, ini yang call-nya ya, call-nya di sini, sementara ini adalah prosedurnya di sini. Nah, nanti ketika kita manggil tukar AB itu berarti kita sudah punya di fungsi utama adalah A dan B. A dan B ini A-nya nanti akan dibaca sebagai X dan B-nya dibaca sebagai Y. Jadi sesuai dengan urutan yang Anda sebutkan, sesuai dengan urutan yang Anda deklarasikan di prosedur dan ketika Anda memanggil fungsinya. Tukar AB nanti A-nya akan dibaca sebagai X dan B-nya sebagai Y. Nah, setelah dia dipanggil, dia selanjutnya si fungsi tersebut akan dieksekusi di sini. Jadi ini akan mulai jalan, X-nya akan menyimpan nilai A yang kita inputkan, Y-nya akan menyimpan nilai B, lalu dia dijalankan di tempo X, Y, dan seterusnya, akhirnya nanti ditampilkan setelah ditukar nilainya adalah sekian dan sekian. Saya coba run, nilai A 15, nilai B 20. Ya, nampak bahwa ini sudah berhasil dieksekusi.
Ya, nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup Telegram yang sudah kita punya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini saya save dulu. Ini yang dengan proses. Sekarang kita buat program selanjutnya. Next program adalah buat program yang menghitung luas segitiga. Ya, kita asumsikan dengan diketahui alas dan tingginya. Oke. Kita akan buat program yang dimaksud. Kita kasih judul dulu. Program ini digunakan untuk menghitung luas segitiga. Oke, kita minta input berupa alas dan tinggi. Saya declare dulu alas dan tinggi serta ya itu kita minta input alas masukkan nilai tinggi. Oke, kita minta input alas dan kita minta input tinggi. Nah, selesai, masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Lalu kita membuat sebuah fungsi untuk menghitung nilai alas dan tinggi. Fungsi luas segitiga. Parameternya saya kasih alas, saya singkat al saja. Dan tinggi saya singkat t saja. Return type saya kasih integer karena dia menghitung luas. Dia akan bertugas untuk menyimpan hasil perhitungan luas yang dihitung. Ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita tadi alas dan tinggi sebagai parameter. Sekarang kita masuk ke assign langsung ya. Luas sama dengan alas kali tinggi. AL kali TI. Di sini alas kali tinggi yang dipakai adalah alas kali tinggi yang ada di dalam prosedurnya. Ya, saya menggunakan alasnya namanya AL, tingginya TI. Oke. Kita cek di program main, terus kita panggil di sini call, atau langsung bisa kita tulis juga sih, karena dia fungsi ya. Karena dia pakai return value, berarti dia fungsi. Luas segitiganya adalah, kita panggil langsung di sini menggunakan luas segitiga dengan parameter adalah alas tinggi. Jangan lupa ya kasih. Nah, let's see. Masukkan nilai alas 10. Salah ya tadi rumusnya ya. Kayaknya salah. Oh iya, belum dikali setengah ya. Ya. Segitiga itu ya ini. Jadi setelahnya Anda lihat dia akan dipanggil dengan parameter luas segitiga alas tinggi. Anda juga bisa menggunakan karena dia fungsi sih memang lebih enak ketika kita panggil langsung dia menghasilkan nilai gitu.
Jadi di sini proses pemanggilan fungsinya tidak pakai call, tapi dia langsung luas segitiga alas tinggi. Jadi alasnya di sini nanti dibaca sebagai AL, sementara tingginya di sini dibaca sebagai TI. Begitu, dan nanti dikerjakan di sini. Oke, itu untuk program kedua ya. Saya save dulu. 02 hitung luas segitiga. Oke, contoh kedua selesai. Kita ke contoh selanjutnya. Buat program yang mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan. Untuk kasus ini kita akan menggunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB. Nah, detail algoritmanya bisa dilihat di laman berikut. Saya kasih linknya. Oke, kita langsung saja kita lihat dulu algoritmanya. Algoritma untuk mencari greatest common divisor atau FPB kalau dalam bahasa Indonesia ya, faktor persekutuan terbesar, itu ada beberapa algoritma sih, tapi salah satu yang cukup terkenal adalah algoritmanya Euclid. Dia memanfaatkan ada R di sini, ada yang bilang dia residu gitu ya. Ya, proses algoritmanya seperti ini. Sifatnya berulang-ulang gitu, rekursif ya. Jika A-nya sama, nanti ada dua buah bilangan A dan B. Kalau A-nya 0, maka FVB-nya adalah B. Ya, karena FVB dari 0 dan B jelas adalah B gitu. Kalau B-nya yang 0, maka FVB dari AB adalah A, karena FVB dari A dan 0 adalah A. Oke, jelas. Tulis A dalam bentuk quotient remainder form, alias kita nanti bentuknya adalah A sama dengan B kali Q plus R. Lalu hitung GCD dari B dan R menggunakan algoritma Euclid, karena GCD AB sama dengan GCD BR. Nah, penjelasan nanti silahkan Anda baca secara detail di sini. Penjelasannya sudah ada. Saya langsung masuk ke bagaimana kita mengaplikasikan ini ke dalam bentuk logarithm yang kita punya. Kita buat baru. Saya akan definisikan declare variabel yang kita cari FEB-nya A dan B. Lalu kita akan minta input A dan B, masukkan bilangan pertama dan minta input A, lalu kita kasih masukkan bilangan kedua, kita kasih input sebagai B. Nah, selesai. Terus setelah itu kita kasih ini dulu. Kalau A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0, maka kita berhenti. Jadi bisa A-nya yang sama dengan 0 terus kita berhenti, bisa juga B-nya yang sama dengan 0 terus kita berhenti. Kita buat satu fungsi karena kita bahasnya fungsi di sini. Fungsi GCD gitu ya. Parameternya jelas, kita punya bil 1 yang menampung A-nya nanti dan bil 2. Return type-nya adalah integer dengan return variabelnya adalah FPB. Oke, kita mulai sekarang. Fungsinya saya menggunakan kita lihat tadi tulis A dalam bentuk quotient remainder A sama dengan BQ plus R, find GCD BR using Euclidean algorithm. Oke, di sini saya menggunakan, karena ini sifatnya berulang-ulang, kalau Anda baca example-nya nanti kelihatan bahwa dia sifatnya
terus berulang gitu ya. Ini saya menggunakan while saja, loopingnya menggunakan while dengan kondisinya while-nya adalah kalau bil not bil 1 atau bil 2 aja, bil 2 sama dengan 0. Kalau bilangan 2 tidak sama dengan 0, ya berarti kita banyak not bil 2 sama dengan 0, artinya kalau bilangan 2 tidak sama dengan 0, karena inverse-nya dari sama dengan adalah tidak sama dengan, maka kita eksekusi, kita asumsikan A-nya adalah yang lebih dari B. Di sini saya pakai perintah if bil 1 lebih dari bil 2, kalau ternyata bilangan 1 lebih dari bilangan 2, maka dia rekursif. Nanti di sini saya assign bil 1 sama dengan bil 1 min bil 2 untuk mencari R-nya tadi, residunya atau sisa dari pengurangan bil 1 kurangi bil 2. Kalau B-nya yang lebih dari A, sebaliknya kita pakai bil 2 sama dengan bil 2 min bil 1 gitu. Ya, begitu terus dia akan berulang sampai ketemu salah satunya adalah 0. Kalau sudah 0 nanti kita kasih outputnya adalah FVB-nya itu. Di mana FVB ini nanti kita isi dengan FVB-nya akan kita isi dengan FVB itu sama dengan bil 1. Kenapa bil 1? Karena yang kita jadikan pengandaian adalah bil 2 di sini. Sehingga bil 1 kan nanti dia akan berhenti ketika bil 2-nya sama dengan 0. Lalu FVB-nya akan kita tulis sebagai bil 1. Sesuai ketentuan ini tadi, kalau A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, maka yang satunya adalah FVB-nya dan kita berhenti ketika itu. Kita ke program utama. Kita langsung panggil aja fungsinya. Kita panggil dengan output saja. FVB dari kedua bilangan tersebut adalah, kita pakai di GCD, parameter yang kita masukkan di sini adalah A dan B. A dibaca sebagai bil 1 dan B dibaca sebagai bil 2. Kita coba jalankan. Bilangan pertama kita ambil yang mudah supaya kita bisa mengevaluasi juga benar atau enggaknya. Kita ambil 35 dan 45. FVB-nya adalah 5. Betul. Kita coba jalankan lagi. Misal kita ambil yang agak besar, 10.000 dengan 20.000. Tentu harusnya FVB-nya adalah 10.000 ya. Betul. Ya itu. Jadi kita sudah punya fungsi GCD atau fungsi mencari faktor persekutuan terbesar. Kita simpan dalam program kita, lalu kita panggil dia di program utama. Jadi prinsipnya adalah kita membuat satu subprogram di tempat lain, tidak di program utama, dan sewaktu-waktu kita bisa panggil subprogram tersebut di program utama dan langsung kita bisa gunakan. Anda bisa perhatikan bahwa program utama relatif nampak lebih rapi, lebih simpel dan bisa dipahami. Sementara kalau kita ingin fokus membahas program GCD-nya, bisa kita cek dia lebih, apalagi kalau ini masuk gabung jadi satu, dia akan nampak lebih semrawut begitu ya. Ya, gitu. Yaitu contoh-contoh program menggunakan subprogram di Flowgorithm. Ada 3 contoh yang sudah kita buat. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa komen, like, subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Selamat belajar di rumah dan tetap sehat, tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.